Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Regita Nurhaliza dan saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Prodi saya adalah Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ulumul Quran. Qasam dan syarat. Qasam kadang bersatu dengan syarat, sehingga salah satu di antara keduanya masuk ke dalam yang lain. Lalu jawabnya disebut lebih dahulu sebelum keduanya, baik qasam ataupun syarat, dan tidak memerlukan jawaban untuk yang satunya. Apabila qasam disebut lebih dahulu sebelum syarat, berarti jawabnya untuk qasam dan tidak memerlukan jawab syarat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Maryam ayat 46 yang berbunyi la illam tantahi la arjumannaka. Yang artinya jika engkau tidak berhenti pasti akan kurajam. Atau perkiraannya adalah demi Allah jika engkau tidak berhenti maka pasti akan kurajam. Nah, ayat selanjutnya yaitu watallahi laki danna asnamakum. Yang artinya demi Allah sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu. Quran surat Al-Anbiya ayat 53. Nah, huruf lam ini adalah lam yang masuk ke dalam perangkat syarat untuk memberitahukan bahwa jawab syarat setelahnya didasarkan pada qasam sebelumnya, bukan pada syarat. Nah, lam seperti ini disebut lam muazinah atau disebut juga lam muti'ah karena menempati jawab qasam seperti firman Allah yang dalam surat Al-Hasyr. Sungguh jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, maka tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pasti mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan. Quran surat Al-Hasyr ayat 12. Lam muti'ah seringkali dimasuki huruf insyarti'ah dan kadang dimasuki lainnya. Menggunakan kata kerja tertentu dengan fungsi seperti qasam. Jika qasam disebut untuk meneguhkan muqassam alaih, maka ada fiil-fiil tertentu yang berfungsi seperti halnya qasam ketika rangkaian kalimat menunjukkan makna qasam, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yaitu wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnas. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, itu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya atau isi kitab itu kepada manusia. Nah, yang selanjutnya itu perdebatan di dalam Al-Quran. Al-Quran Al-Karim surat Allah kepada umat manusia secara keseluruhan menghadapi berbagai macam kecenderungan yang berupaya mengingkari segala hakikat Al-Quran dan mendebat asas-asasnya dengan kebatilan. Lalu Al-Quran membungkam musuh-musuhnya dengan bukti-bukti nyata. Memperlihatkan bukti-bukti itu dalam rangkaian kalimat meyakinkan, menunjukkan dalil-dalil tak terbantahkan, serta bantahan yang sempurna dan jelas. Definisi jadal atau debat. Nah, jadal atau jidal adalah negosiasi dalam bentuk pertentangan dan penguasaan dengan maksud untuk mengalahkan musuh. Kata ini berasal dari kata jadatul habla, artinya aku mengikat tali dengan kencang, seakan dua orang yang berdebat mengencangkan pendapatnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Jadi Al-Quran itu menyebutkan perdebatan itu sebagian dari tabiatnya manusia. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mendebat kaum musyrikin dengan cara yang terbaik yang dapat melunakkan tabiat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, serulah manusia kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatkanlah dengan mereka dengan cara yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 152. Nah, yang selanjutnya Allah membolehkan mendebat ahli kitab dengan cara yang baik pula melalui firman-Nya yaitu di dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka.
Nah, metode debat Al-Quran. Al-Quran berisi banyak sekali dalil-dalil dan bukti-bukti yang digunakan untuk membantah lawan-lawannya secara jelas dan gambling, yang bisa dipahami semua kalangan apapun, baik itu umum maupun khusus. Nah, Al-Quran juga membantah dan menggugurkan semua syubhat yang menyimpang dengan menggunakan semua syubhat yang menyimpang, menggunakan gaya bahasa yang jelas dan rangkaian kalimat yang mudah dipahami, tanpa perlu berpikir lama ataupun banyak penelitian. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran. Suatu peristiwa yang berkaitan dengan sebab dan akibat tentu menarik untuk didengarkan. Manakala poin-poin pelajaran yang bisa dipetik dari kisah-kisah orang terdahulu ada di sela-sela peristiwa ini. Tentu rasa ingin tahu terhadap peristiwa-peristiwa tersebut menjadi salah satu faktor yang paling kuat yang membuat pelajaran tersebut dapat tertanam kuat di dalam jiwa. Nah, kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah kisah nyata, bukan fiktif. Seorang muslim sejati adalah orang yang meyakini bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran jauh dari gambaran seni yang tidak memperdulikan fakta sejarah. Kisah-kisah Al-Quran tidak lain adalah kebenaran-kebenaran sejarah yang disusun dengan kata-kata yang indah dan kata-kata yang terbaik, juga dengan rangkaian yang melawan. Jenis-jenis kisah di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Quran itu ada 3 jenis kisah-kisahnya. Yang pertama yaitu kisah-kisah para nabi. Yang kedua, kisah-kisah Al-Quran berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dan kisah orang-orang yang bukan nabi. Dan kisah-kisah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, definisi qos. Al-qosus artinya mengikuti jejak. Al-qosos tu atsaruhu, artinya aku mengikuti jejaknya. Qosos adalah bentuk masdar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qososo. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran surat Al-Kahfi ayat 64. Al-Quran, jadi pengulangan kisah dan hikmahnya di Al-Quran itu berisi banyak kisah yang terulang di beberapa tempat. Satu kisah kadang disebut beberapa kali di dalam Al-Quran dan disampaikan dalam bentuk yang berbeda dalam hal penempatan bagian awal dan akhir kisah, singkat, panjang, dan semacamnya. Jadi ada faedah di dalam kisah-kisah yang ada di dalam Quran itu. Nah, jadi kisah-kisah dalam Al-Quran memiliki sejumlah faedah, yaitu untuk menjelaskan asas-asas dakwah dan syariat yang disampaikan oleh setiap nabi, untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dan umat beliau, agar tetap tegar di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membenarkan nabi-nabi terdahulu, mengingat kembali memori mereka, dan mengabadikan jejak-jejak mereka, untuk menampakkan kebenaran dakwah Nabi SAW berdasarkan berita yang beliau sampaikan tentang kondisi orang-orang dan generasi-generasi yang telah lalu, mengalahkan ahli kitab dan hujah terkait penjelasan dan petunjuk yang mereka sembunyikan. Juga tantangan terhadap mereka terkait suatu keterangan yang ada di dalam kitab-kitab mereka sebelum diselewengkan dan diubah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.